Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyal muslimin, alhamdulillah bertepatan pada pagi hari ini, di mana hari ini adalah hari Jumu'ah, Sayyidatul Ayyam, penghulunya hari dalam satu pekan. Allah takdirkan hari ini kita memasuki bulan 1 Syawal 1444 Hijriah. Pekik takbir, gema takbir, dimanapun berada, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita 1 bulan melaksanakan saum Ramadan di bulan yang mulia, di mana umat muslimin dimanapun dan kapanpun berada diwajibkan untuk melaksanakan asyam. Sebagaimana dalam surah Al-Quranul Karim Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari saum itu sendiri, esensinya adalah untuk menggapai kedudukan taqwallah, yaitu seorang mukmin dengan siam inilah mampu menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan sejauh-jauhnya apa yang menjadi larangannya. Dengan takwa, keberkahan, kemuliaan seseorang Allah turunkan. Wabil khusus pada pagi hari ini, hari Jumu'ah, kita melaksanakan sama-sama, yaitu salat Idul Fitri. Kita kembali kepada fitrah, di mana setelah 1 bulan dosa-dosa kita diampuni, kesalahan kita dimaafkan, laksana sang bayi yang baru lahir dari kandungan perut sang ibu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, kesalahan kita selama Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amalia ibadah kita, baik siam kita, kemudian qiyamul lail kita, kemudian zakat fitrah kita, segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yataqabbal siyamana, qiyamana, ruku'ana, sujudana, wa tilawatana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Khutbah Idul Fitri 1444 Hijriah dengan tema hakikat kemenangan pasca atau setelah Ramadan. Idul Fitri adalah hari kemenangan umat Islam, hari di mana kaum muslimin kembali pada hari
fitrah, yaitu berbuka. Al-fitru yauma iftarun nas, hari Idul Fitri, hari raya fitri adalah kembali manusia berbuka, kembali kepada fitrah, kembali kepada hari raya. Hal ini karena kaum muslimin telah melakukan serangkaian ibadah di bulan Ramadan. Ramadan 1444 Hijriah telah berlalu. Hari ini 1 Syawal 1944. Gemuruh takbir, tahlil dan tahmid berkumandang dimanapun sejagat raya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan Ramadan Allah muliakan di antara hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya, maka berbahagialah orang-orang yang mendapat prestasi Ramadan, dan merugilah mereka yang masih berkelumuran dosa dan maksiat. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Siapapun di antara kita pasti merindukan kejayaan, kebahagiaan. Namun demikian banyak manusia yang mengartikan kemenangan hanya sebatas urusan duniawi saja. Namun hakikatnya sebuah kemenangan adalah, yaitu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, menggapai kualitas takwa. Kekayaan, jabatan dan gelar merupakan popularitas dunia, dan itu sifatnya sementara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kehidupan di dunia ini merupakan hamparan ujian bagi manusia, khususnya bagi kaum muslimin. Ujian demi ujian harus dilalui dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, suksesnya, menangnya pribadi as-shaimin, al-muttaqin ditandai setidaknya ada 10 kemenangan hakiki yang dapat kita raih dalam berbagai hal. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan dengan kata al-fawzun, yang artinya kemenangan, keberuntungan dan kebahagiaan, yang memiliki beberapa arti. Yang pertama, kemenangan yang pertama adalah berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimaknai dengan al-khudu'u wa tadallulu, yaitu tunduk dan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala ritual apapun yang kita laksanakan, hakikatnya ini kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemenangan yang kedua adalah senantiasa beramal soleh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innalladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dalikal fawzul kabir. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka yang senantiasa gemar amal soleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan amal soleh apapun yang kita kerjakan, baik amal soleh dalam arti individu, amal soleh dalam arti sosial, kehidupan berjamaah, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jannatun naim, surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah 4 khulafaur rasyidin al-mahdiyyin dari kalangan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam segala aspek ibadah sebagai ciri khas hamba Allah yang menang. Oleh karena itu, mengawali Ramadan dan mengakhiri Ramadan saat ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sumu li ru'yat, waftiru li ru'yat. Berpuasalah kalian karena kalian mampu melihat hilal, dan berbukalah kalian karena kalian mampu melihat hilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW bukan hanya semata-mata dalam ibadah mahdoh saja, bukan hanya semata-mata sallu kama ra'aitumuni usolli saja. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Bukan hanya semata-mata
dalam ritual ibadah haji dan umrah. Khudhu anni manasikakum. Ambillah contoh manasik ibadah haji maupun ibadah ibadah umrah maksud kami. Kemudian lebih penting dari itu skala komprehensif, skala luas, mengikuti contoh Rasulullah bagaimana mewujudkan masyarakat yang terpimpin, masyarakat yang berjamaah, masyarakat yang tidak bisa dicerai-beraikan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Mengikuti, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri imamul muslimin merupakan syarat mutlak untuk kemenangan, kejayaan bagi dunia Islam. Muslimin bersatu padu dalam satu jamaah wal imamah, al jama'atu rahmat wal furqatu adab, dengan bentuk wadah jama'atul muslimina wa imamahum, jamaah muslimin beserta imam. Insya Allah ukhuwah Islamiyah ini akan terbentuk, persaudaraan akan terwujud. Oleh karena itu, tugas kita kaum muslimin yang sudah menetapi jamaatul muslimina wa imamahum, kita sentral memiliki satu komando imamul muslimin. Baik mengawali Ramadan maupun mengakhiri Ramadan, hendaklah kita taat kepada ulul amri minkum. Karena memang hakikat dijadikan innamal jil imam yutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Innamal imamu junnah yuqatalu min waraih. Imam dijadikan imam yaitu untuk diikuti. Kita berperang, kita berdakwah, kita menata shaf, kita mengatur umat, kita mengarahkan umat di belakang imam. Maka imam adalah perisai, imam adalah komando. Oleh karena itu wahai kaum muslimin dimanapun berada, jauhkan dari diri kita sifat tafarruq, berpecah belah. Mari kita berbondong-bondong ikhlas karena Allah. Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang-orang yang menang, orang yang akan mendapatkan prestasi di bulan Syawal ini setelah kita melaksanakan bulan saum di bulan Ramadan, hendaklah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa bertakwa dalam segala lini kehidupan dimanapun dan kapanpun berada, fisirrin wal alaniyah, zahiran wa batinan. Bertakwa ketika dalam kondisi sendirian maupun dalam keramaian, dalam kesepian maupun dalam terang benderang. Hendaklah kita senantiasa mewujudkan kualitas takwa sebagaimana firman Allah, wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Siapa yang bertakwa, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka memiliki rasa takut dan memiliki sifat takwa, fa ulaika humul faizun, maka mereka orang-orang yang beruntung. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan apapun yang dilaksanakan oleh kaum muslimin dimanapun dan kapanpun berada, baik dengan tahajud kita, dengan qiyamul lail kita, dengan tilawah kita, dengan infak dan sedekah kita, dengan amal soleh kita, sampai kita bersungguh-sungguh pun membela urusan Palestina, membela Al-Aqsa, membela kaum muslimin dimanapun berada, baik yang di Uyghur, baik yang di India, maupun dimanapun berada, mereka adalah bagian daripada tugas dan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama bahu-membahu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan, berbagai kemenangan yang dialami oleh kaum muslimin seperti perang Uhud, perang Badar dan seterusnya, itu semua hakikatnya perjuangan yang telah Allah pampangkan, telah Allah paparkan kepada kaum muslimin, bahwasanya kemenangan apapun, perjuangan apapun yang Allah berikan akan Allah berikan sebuah kemenangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah, maka yang terjadi adalah kemenangan. Wa ra'aitan nas, kamu akan melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja,
masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Insya Allah hari ini kaum muslimin dari Maroko sampai Merauke, umat Islam kurang lebih jumlahnya hari ini mendekati angka 2 miliar. Baik di Amerika, di Australia, di Eropa, ini merupakan isyarat kemenangan yang sudah Allah berikan. Namun jumlah yang banyak, apa artinya kalau umat Islam ini tidak terpimpin, umat Islam tidak berjamaah, laksana seperti gundukan pasir yang mudah dihempas dengan badai, seperti buih di tengah lautan, muslimin terhempas ke sana kemari. Walaupun buih itu banyak, walaupun jumlah muslimin banyak, namun tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan kepemimpinan sentral komando imamul muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Masalah Palestina, masalah Masjidil Aqsa, masalah kaum muslimin dimanapun berada, wabil khusus Al-Aqsa, di mana kita telah dipampangkan oleh kekejaman Zionis Yahudi. Saudara-saudara kita sedang melaksanakan sholat tarawih, sedang memakmurkan Masjidil Aqsa, mereka siksa, mereka intimidasi, mereka bunuh, dan mereka perangi. Mereka adalah bagian daripada kita. Al-Aqsa adalah milik kita, maka syiar kita adalah Al-Aqsa hakuna, Al-Aqsa adalah milik kita. Oleh karena itu kita bertanggung jawab besar, baik secara konstitusi maupun secara agama, secara syariat. Kita punya andil besar. Secara konstitusi, kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia saat itu yang digagas oleh Pak Soekarno, presiden pertama, dan merupakan amanah konstitusi juga bahwasanya segala bentuk penjajahan apapun di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Saat itu Indonesia baru-baru saja merdeka 1945. Maka disambut dengan hangat dan doa dan dukungan oleh mufti besar, mufti agung Syekh Amin Husaini dari Palestina dan mendoakan. Kemudian 1948 Gaza, maksud kami Al-Aqsa, Palestina terjajah sampai hari ini. Kita punya hutang budi, yaitu hari ini Al-Aqsa, hari ini Palestina sedang terjajah. Maka kita punya hutang budi bagaimana memerdekakan bangsa Palestina dan mengembalikan Masjidil Aqsa kepada pangkuan muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ini merupakan tanggung jawab besar, amanah besar, baik dari sisi sosial, kemanusiaan, secara akidah, konstitusi, semua dibenarkan bahwasanya apapun bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Oleh karena itu, mari kita terus menjadi corong terdepan untuk pembebasan Al-Aqsa dan kemerdekaan tanah Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Oleh karena itu, pasca Ramadan ini dan bulan 1 Syawal ini, mari kita tingkatkan takarub kita kepada Allah. Kita tingkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Syawal artinya adalah peningkatan ibadah, peningkatan tilawah, peningkatan sedekah, dan peningkatan yang lainnya yang sifatnya ma'ruf, yang sifatnya baik. Oleh karena itu, mari terus kita tingkatkan kesungguhan untuk membela negeri-negeri yang terjajah, baik Palestina, Al-Aqsa, Uyghur, dan dimanapun dan kapanpun berada. Hari ini kita berada pada akhir zaman, di mana sisa-sisa umur kita, di mana generasi akhir zaman nanti merupakan memiliki tanggung jawab besar. Oleh karena itu, mari kita jaga anak-anak kita, generasi kita sebagai penerus dalam satu wadah Jamaatul Muslimina wa Imamahum. Estafet kepemimpinan, estafet regenerasi anak-anak kita melalui orang tua-tua yang kita saat ini, supaya anak-anak kita cinta kepada Al-Aqsa, cinta kepada kehidupan berjamaah, menghidupkan yaitu suasana kehidupan berjamaah yang hari ini kaum muslimin sebagian besar mereka lupa, mereka tafarruq pada perintah syariat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah seraya berjamaah dan janganlah kalian berfirqah-firqah. Yadullahi ma'al jamaah, Allah, tangan Allah beserta orang yang berjamaah. Wa man syadda ilan nar, siapa yang mengasingkan dari kehidupan berjamaah, maka dirinya hakikatnya mengasingkan dari kehidupan, ingin meletakkan dirinya kepada kehidupan neraka, waliyadzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Oleh karena itu, dalam penutup khutbah Idul Fitri ini, mari kita sama-sama
merenungkan, mari kita sama-sama menghusyukkan diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang kita munajatkan, dengan doa-doa yang kita lafadzkan. Mudah-mudahan di antara salah satu atau sekian banyaknya kaum muslimin yang hadir untuk melaksanakan salat Idul Fitri, ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Allahumma mudil kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihsim wansurna alaihim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka din wa jam'u kalimatul muslimin ala haqqi ya rabbal alamin. Allahumma yataqabbal siyamana qiyamana ruku'ana sujudana wa jami' a'mali sholihina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyil muslimin wa imamahum fi jamaatil muslimin ahisballah hayatan kamilatan thayyibah warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahishin wa su'a munkar. Allahumma ashdud wa ataka ala kuffar alladina yuharibul islam wal muslimin. Allahumma syattid samlahum wa farik jam'ahum wa mazzik zam'ahum wa zilzum. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna laqaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.